Halo, hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Nurul Fauzalia. Nah, di video kali ini adalah kelanjutan dari video yang sebelumnya, di mana membahas tentang sholawat adrikmi atau sholawat darurat yang sudah aku amalkan akhir-akhir ini. Nah, namun di postingan yang sebelumnya, di video yang sebelumnya itu masih kurang detail ya. Di situ lebih banyak aku sharing tentang apa sih itu sholawat adrikmi, kemudian bagaimana cara mengamalkannya dan lain sebagainya. Tapi belum yang secara detail apa kejadian yang aku alami itu seperti apa. Sebenarnya kejadian yang aku alami itu sudah 3 kali, ya kan? Tetapi yang paling aku ingat itu kejadian yang kemarin, yang hari Senin kemarin, artinya yang terjadi belum lama ini, sekitar belum semingguan ini ya teman-teman, dimana kejadiannya itu hari Senin, Selasa, dan hari Rabunya terwujud. Oh ya, sebelumnya aku mau jawab sebentar, kan di postingan yang dulu, aku memang pernah menjelaskan tentang sholawat nariyah. Nah, bedanya apa dengan sholawat adrikmi yang saat ini aku amalkan? Bedanya adalah kalau sholawat nariyah ini teman-teman, aku amalkan setiap hari. Setiap hari. Hanya saja aku tambahkan bilangannya menjadi 1000 ketika hajat yang aku punya saat itu sangat besar dan mendesak. Mendesak di sini artinya adalah hajatnya itu besar sehingga aku merasa kayak lebih sulit gitu ya untuk merangkul hajat itu, dan mendesaknya itu karena aku sangat membutuhkan hajat itu segera terkabul. Sedangkan adrikmi ini untuk hajat yang darurat atau genting sekali. Jadi udah bukan mendesak lagi ya teman-teman, tapi genting. Harus ada saat itu juga. Jadi benar-benar kalau aku nggak dapat itu ya aku misalkan ya yang bersifat genting ya. Kalau aku nggak dapat itu ya aku nggak makan. Gitu. Kalau aku nggak dapat itu ya aku nggak ini. Ya intinya kayak gitulah. Artinya mengganggu siklus hidup gitu ya intinya ya, darurat. Jadi aku definisikan darurat itu yang seperti itu teman-teman. Jadi beda ya peruntukannya, tetap beda nariyah dan adrikmi. Jadi semoga membantu teman-teman yang mungkin mempertanyakan kok jadi kesannya hampir sama gitu, padahal enggak sama sekali ya. Di Senin kemarin, singkat ceritanya aku itu membutuhkan sejumlah uang teman-teman. Suami aku itu kerja di luar Jawa, ya teman-teman. Nah, beliaunya itu mendadak pulang ke Jawa. Nah, di Jawa sekitar beberapa pekan, kemudian harus kembali ke luar Jawa ke tempat kerjanya dong. Karena pulangnya mendadak dan juga tidak ada planning atau budget untuk tiket PP itu tadi, akhirnya uang yang seharusnya dipakai di rumah dipakailah dulu untuk biaya PP tiket pesawat gitu ya. Oke. Nah udah nih, singkat ceritanya suamiku sudah kerja lagi nih di luar Jawa, tapi akhirnya karena uang yang untuk di rumah kepake, nah otomatis aku butuh dong uangnya. Hari Senin itu harus pegang uang itu senilai sekian gitu ya. Sekarang ini aku buat video ini hari Sabtu teman-teman, kejadiannya itu hari Senin. Kemudian karena sebelumnya aku memang sudah 2 kali momen mengamalkan sholawat adrikmi dan alhamdulillahnya terkabul teman-teman, akhirnya aku memutuskan untuk mengamalkan lagi sholawat adrikmi di hari Senin. Setiap harinya itu kan aku memang sudah ada amalan sholawat yang istiqomah setiap hari ya teman-teman. Jadi setelah sholat subuh itu ada sholawat Jibril, kemudian setelah sholat asar, setelah sholat subuh itu sholawat nariyah, kemudian setelah sholat asar sholawat Jibril, setelah sholat isya itu sholat sejaratul nukut. Aku ngamalin sholawat adrikmi ini di waktu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, teman-teman. Kenapa? Karena aku masih punya waktu luang di waktu itu. Kenapa aku mengkategorikan kebutuhanku yang hari Senin kemarin itu adalah kebutuhan yang darurat? Karena memang hari Senin ini harusnya uang itu sudah ada.
Karena sebenarnya uang itu terpakai kan di hari Kamis minggu sebelumnya, ya teman-teman. Hari Kamis kepake. Hari Rabu minggu sebelumnya. Jadi hari Rabu minggu sebelumnya dipakai, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu masih santai gitu. Aku masih nggak merasa itu darurat. Karena pasti ada rezekinya, nggak mungkin sampai nggak ada gitu ya. Tapi ternyata di hari Seninnya pun itu belum ada teman-teman. Sampai hari Seninnya itu aku tanya suami, gimana Pak, ini sudah ada atau belum gitu, sudah bisa diganti atau belum uang yang kemarin pakai gitu ya. Ternyata belum sampai hari Seninnya gitu. Sebenarnya dari hari Minggu sebelumnya pun, hari Kamis itu aku udah tanya terus, udah bisa diganti belum Pak, udah ada belum, sampai akhirnya hari Seninnya. Dimana hari Senin itu mau nggak mau uangnya harus ada sebenarnya. Nah, barulah di hari Senin itu aku memutuskan untuk baca sholawat adrik nih, karena benar-benar yang sudah genting dan darurat sekali. Kemudian di hari Seninnya, aku udah kepikiran nih, dari setelah sholat subuh tuh udah kepikiran, waduh, ini kalau semisal hari ini belum ada gimana gitu ya. Karena hari itu memang harus terus benar-benar harus gitu ya. Jadi kalau sampai nggak ada itu mengganggu siklus kehidupan gitu ya teman-teman. Akhirnya oke lah, aku ngamalin lagi sholawat adriminya setelah sholat subuh. Sholat subuh, kemudian kan ada amalanku yang setiap hari, sholawat harian 100 kali. Di situ aku sholat taubat 2 rakaat, setelah itu baru baca sholawat adrimi 100 kali seperti biasa. Apalagi di sholat asar. Seperti biasa sholat asar, kemudian baca sholawat Jibril yang sekali duduk 4.444 kali. Baru setelah itu aku baca sholawat adriknya 100 kali sekali duduk juga. Itu aku nggak sholat taubat dulu ya, karena subuhnya kan sudah. Walaupun sebenarnya mau sholat taubat berapa kali itu bebas ya teman-teman. Ini kan aku cerita tentang aku. Nah, ternyata di hari Senin itu belum ada tanda-tanda. Sampai besokannya hari Selasa, aku pun melakukan hal yang sama. Kemudian di hari Rabunya, paginya belum ada tanda-tanda juga. Setelah sholat subuh, akhirnya aku baca lagi, aku ulangi lagi sholawat adriknya 100 kali. Kemudian, tidak aku sangka di sekitar jam 8 pagi atau jam 9 pagi, aku udah lupa. Alhamdulillah, ada rezeki teman-teman, ada rezeki tidak terduga. Itu aku, ya Allah, Alhamdulillah gitu ya. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, belum 3 hari ya, Senin, ya, belum 3 hari. Alhamdulillah hajatku terkabul. Apakah saat membaca sholawat adriknya itu kita berdoa kah atau bagaimana? Kalau aku teman-teman, saat aku membaca sholawat adriknya yang 100 kali itu, aku di dalam hati benar-benar aku niatkan, ya Allah, jalanku udah buntu. Aku sudah tidak punya kuasa dan usaha atas hidupku sendiri. Tidak ada yang bisa menolongku selain daripada Engkau. Itu ya teman-teman, perasaanku saat membaca sholawat darurat itu. Alhamdulillah aku bersyukur kenal sholawat adrikmi, dan ternyata manjur gitu. Alhamdulillah manjur, aku amalkan. Mungkin karena kita mengamalkannya sesuai dosis. Sama seperti halnya obat, kalau obat semahal apapun, kalau nggak sesuai dosis juga nggak akan pernah manjur kan. Begitu pula dengan sholawat. Memang benar kalau kita baca sholawat, apapun itu semuanya bagus ya teman-teman. Nah tapi kalau kita lagi punya hajat, kita lagi punya sesuatu, kita punya proposal sama Allah, alangkah baiknya kita masing-masingkan gitu, kita pos-poskan, kita kategorikan mana hajat yang ini pakainya sholawat yang ini, untuk sholawat darurat, untuk hajat darurat pakainya sholawat darurat, untuk misalkan kelancaran rezeki ya pakainya sholawat Sajaratun Nukut dan sholawat Jibril dan lain sebagainya. Itu semua ada peruntukannya masing-masing. Dan kalau teman-teman masih bingung bagaimana memperuntukannya, teman-teman bisa nonton video lama aku yang dimana aku membahas tentang sholawat yang aku amalkan secara keseluruhan. Ini videonya. Oh ya, untuk teman-teman yang mungkin sudah sholawatan nih, kemudian bingung gitu bagaimana cara aku mengelola mindset, bagaimana caraku menghadapi hidup, segala kebaikan hidup, segala keajaiban hidup itu bisa kita tarik sendiri asal kita tahu caranya,
Asal kita sendiri mindsetnya sudah benar, asal energi dari tubuh kita itu terpancarnya sudah benar. Gimana sih Kak aku memulainya? Aku tahu kebingungan itu karena aku pernah merasakannya juga. Ya, apalagi di awal-awal ngamalin sholawat itu. Ini ada buku teman-teman, buku Quranic Law of Attraction yang memang aku sering bahas, sering aku ulang-ulang. Mudah-mudahan membantu teman-teman bisa beli bukunya, list harganya dan link pembeliannya ada aku cantumkan di description box. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga membantu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.